Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Ebenezer Gamal Kiting. Saya seorang siswa kelas 2 SMA di sekolah SMAN 11 Bombana. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membagikan renungan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Dan renungan ini saya beri tema mengucap syukur dalam segala hal. Mari teman-teman kita membuka Alkitab kita dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kalau sudah dapat mari kita baca bersama-sama. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur adalah kehendak Tuhan Yesus bagi kita orang percaya. Namun nyatanya mengucap syukur seringkali mudah dan sulit untuk kita lakukan. Mudah karena dengan gampangnya keluar dari mulut kita menganggap mengucap syukur itu sebagai hal yang mudah. Sulit karena ketika masalah datang kita seringkali tidak mengucap syukur, melainkan kita mengeluh, memberontak, bahkan marah ketika masalah itu datang menimpa kita. Bahkan seringkali pun ketika tidak ada masalah pun kita juga lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana kita harus mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala situasi dan keadaan yang ada. Mengucap syukur adalah suatu hal yang harus kita lakukan setiap hari. Bukan hanya pada saat kita berhasil, kita sukses, kita mendapatkan pekerjaan, mendapatkan mobil, mendapatkan HP baru, atau hal lainnya pun. Memang kita harus mengucap syukur atas semuanya itu. Tetapi, bila kita renungkan bahwa tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur kepadanya. Buktinya, pada saat kita masih bisa bernapas, menghirup udara yang Tuhan berikan secara gratis bagi kita, sehingga kita bisa masih hidup hari ini, dan kita masih dalam kondisi yang sehat, masih bisa makan dan minum, masih bisa membuka mata untuk melihat kehidupan di dunia ini, masih bisa berjalan, dan hal lainnya. Kita harus sadar bahwa itu semua adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita manusia yang berdosa ini. Bahkan nyawa kita sendiri pun adalah pemberian yang Allah berikan untuk kita. Namun seringkali ucapan syukur keluar dari mulut kita hanya pada saat kita menikmati dan mengalami hal-hal yang baik daripada Tuhan saja. Ketika hal-hal yang tidak baik menimpa kita sulit sekali mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, yang keluar dari mulut kita hanyalah ungkapan rasa kecewa, ungkapan rasa sedih, ungkapan rasa amarah, ungkapan rasa putus asa, ungkapan rasa bersungsungut, dan bahkan kita berani menyalahkan Tuhan ketika masalah itu datang menimpa kita. Memang nyatanya sulit untuk mengucap syukur pada keadaan sulit. Tetapi melalui renungan firman Tuhan ini, marilah kita sama-sama belajar mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya kepada kita. Terlebih lagi atas kasih-Nya yang begitu besar dan tidak bersyarat, rela mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk datang ke dunia ini, untuk menderita dan mengorbankan dirinya, untuk disalib menggantikan kita manusia yang berdosa ini. Mari sama-sama kita membuka dari Yohanes 3 ayat 16. Kita baca bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Oleh karena itu teman-teman, mari kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala pengorbanannya di atas kayu salib dan atas keselamatan yang Ia sendiri telah kerjakan untuk kita manusia yang berdosa ini. Dan kita harus senantiasa beriman kepadanya dengan iman yang sungguh-sungguh percaya dan mengenal Yesus Kristus secara pribadi untuk memperoleh hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.